Halo semuanya, perkenalkan namaku Fitriana Anissa dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini aku mau sharing tentang Merdeka Belajar di kalangan mahasiswa di era COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada aspek kehidupan sosial dan ekonomi saja, namun juga berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, sampai tingkat perguruan tinggi ikut terkena dampaknya. Sebagai mahasiswa, tentu banyak perubahan cara pembelajaran yang harus kita sesuaikan selama pandemi ini. Nah, menurut buku panduan penyelenggaraan pembelajaran semester gasal 2020-2021 di perguruan tinggi, pembelajaran di perguruan tinggi diselenggarakan dengan mandiri dan terbimbing, menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital, memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta interaksi berbasis teknologi dan komunikasi juga untuk meminimalisir interaksi secara langsung. Alasan mengapa kampus dilarang untuk tatap muka, menurut Nadiem Makarim, universitas memiliki potensi mengadopsi pembelajaran jarak jauh lebih mudah ketimbang pendidikan menengah dan dasar. Untuk mata kuliah yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka bisa diletakkan di bagian akhir semester, kecuali untuk sejumlah aktivitas prioritas yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa, maka pemimpin perguruan tinggi boleh mengizinkan mahasiswa untuk ke kampus. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh sendiri, memang mahasiswa akan lebih mudah karena bisa melakukan tanpa bimbingan orang tua. Namun, beberapa kendala juga pasti ada. Pasti banyak permasalahan yang dialami oleh mahasiswa selama kuliah online. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan membuat suatu sistem pembelajaran online secara keseluruhan, berupai kuliah fisik, mulai dari presensi. Sebaiknya ada dua presensi, yaitu presensi masuk dan presensi akhir kuliah. Presensi masuk bertujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa yang hadir tersebut terlambat atau tepat waktu. Mahasiswa harus melakukan presensi terlebih dahulu sebelum mengikuti kelas, lalu dapat mengakses link yang disediakan setelah presensi. Terus, presensi akhir. Agar mahasiswa tidak meninggalkan ruang kuliah, maka perlu dibuat presensi akhir kuliah yang bisa diakses setelah dosen selesai memberi kuliah. Terus selanjutnya terkait dengan link kuliah. Jika sudah ada sistem pembelajaran tersebut, mahasiswa tidak perlu menghubungi dosen ataupun staf karyawan untuk meminta link kuliah pada hari tersebut. Lalu selanjutnya terkait dengan link perkuliahan. Mahasiswa tidak perlu meminta link perkuliahan kepada dosen ataupun staf akademik untuk mengakses kuliah pada hari tersebut. Link itu harus ada di sistem pembelajaran online sehingga mahasiswa bisa mengklik sesuai dengan hari atau jadwal kuliah. Lalu selanjutnya terkait dengan durasi kuliah online. Nah, biasanya dosen tidak memberikan kuliah sesuai dengan durasi yang ditetapkan sesuai dengan SKS. Biasanya hanya pemberian tugas lalu kuliah berakhir. Nah, jika ada sistem yang dapat membaca durasi kuliah online ini, dosen bisa melakukan dan melaksanakan kewajibannya memberi kuliah selama waktu yang disediakan. Sistem ini bisa membaca apakah waktu kuliah tersebut sesuai dengan SKS atau tidak. Lalu perihal penugasan. Untuk ketentuan tugas, upload tugas, dan deadline, sebaiknya disediakan menu khusus untuk memudahkan mahasiswa mengupload tugas serta mengetahui deadline yang diberikan oleh dosen. Hal ini juga memudahkan dosen untuk mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Biasanya penugasan dikumpulkan melalui email atau melalui suatu platform terkhusus dan berbeda-beda, sehingga cukup merumitkan dan membingungkan dosen. Selama penugasan, dosen membuka forum diskusi yang bertujuan untuk menampung pertanyaan atau konfirmasi dari mahasiswa apabila ada sesuatu yang belum mengerti. Forum diskusi tersebut dapat diakses oleh peserta kuliah dan dosen. Perlu juga membuat suatu forum yang bisa dibuat mandiri oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada yang berkelompok, agar tidak perlu membuat grup lagi di WhatsApp
Mahasiswa adalah agen perubahan. Di masa pandemi ini, tentu banyak hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa seperti menjadi relawan penanganan COVID-19, mengedukasi masyarakat melalui media sosial maupun komunitas, berpartisipasi dalam proyek penelitian terkait dengan COVID-19, dan masih banyak lagi. Peranan mahasiswa tersebut seharusnya masuk ke dalam kurikulum, sehingga mendapatkan SKS seperti mata kuliah lainnya. Hal ini sejalan loh dengan program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan hak belajar 3 semester di luar program studi, yakni 1 semester berupa mata kuliah di luar program studi, dan 2 semester berupa aktivitas pembelajaran di luar program studi. Nah, aktivitas yang dilakukan dapat berupa pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, membangun desa, asistensi mengajar, proyek independen, penelitian, kegiatan wirausaha, maupun proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini dapat saja berupa usaha dalam penanganan COVID-19. Dengan begitu, mahasiswa dapat terjun langsung ke masyarakat untuk membantu penanganan COVID-19 sehingga pemerintah juga ikut terbantu sekaligus memenuhi SKS mahasiswa pada semester tersebut. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Tetap semangat kuliah online, merdeka belajar di Kampus Merdeka. Hidup mahasiswa. Dadah!